السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita melanjutkan bab 256 ma yubahu minal ghibah, ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 sudah kita bahas kemarin. Yang pertama ketika terjadi kezaliman, yang kedua dalam rangka minta pertolongan, yang ketiga dalam hal minta fatwa, yang keempat memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan seseorang yang merugikan masalah dunia, terlebih masalah akhirat. Yang kelima, orang yang terang-terangan dalam maksiat. Orang seperti ini boleh digibah, terang-terangan melakukan bid'ah, terang-terangan membela kesesatannya, itu boleh digibah. Sebagaimana tokoh-tokoh sesat di negeri kita ini boleh digibah. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari kesesatan. Ya, disebut namanya boleh, di Minang misalnya, di Absar misalnya, untuk menyelamatkan kaum muslimin. Dan tentu di hadapan orang-orang yang siqah, tentu di hadapan orang-orang yang siqah dengan kita. Kalau orang-orang itu tidak, kalau di hadapan orang yang tidak siqah, ya nggak ada manfaatnya, bahkan berbahaya, ya kan? Yang keenam dalam rangka ta'rif, mengenalkan, menyebut seseorang yang terkenal dengan sebutan si pincang, si buta, si krempeng, dan seterusnya. Ini kan termasuk ghibah. Tapi menurut Al-Imam An-Nawawi boleh. Tapi ini digarisbawahi, ya. Oleh karena itu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali membawakan ucapan Al-Imam Asy-Syaukani, dibahas satu persatu oleh beliau. Hanya, dan begitulah para ulama, ya, para ulama betul-betul hanya tunduk kepada qala Allah wa qala Rasul. Kan Asy-Syaukani salah satu yang dikagumi oleh Al-Imam Asy-Syaukani ini kan Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Tapi dalam hal ini ada kritikan beliau terhadap Al-Imam An-Nawawi. Saya bacakan yang kritikannya saja, ya. Yang sama, ya buat apa dibaca? Udah sama, ya. Sebelumnya beliau membawakan riwayat tentang Fatimah binti Qais. Ini diantara syarah beliau terhadap, penjelasan beliau terhadap tulisan Al-Imam
An-Nawawi, yaitu riwayat seorang wanita Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini dilamar oleh 3 laki-laki sekaligus. Maksud sekaligus ini di waktu yang sama, bukan di hari yang sama ya. Bukan nikah kemudian dilamar lagi, kemudian cerai kemudian dilamar, bukan begitu ya. 3 orang itu Usamah, Muawiyah, satu lagi Abu Jahal. Fatimah binti Qais bingung mau memilih yang mana. Maka Fatimah binti Qais datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mohon petunjuk, kira-kira mana yang terbaik aku pilih. Dari sini keluar hukum bahwa boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh laki-laki lain, boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan larangan Nabi, la taqtub khitbata akhihi wa la tabi' bai'ata akhihi, jangan engkau melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain, jangan engkau membeli, menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Sepertinya bertentangan. Walillahilham, 2 riwayat yang seolah bertentangan ini bisa diselesaikan dengan thariqatul jam'i. Tidak usah thariqatul tarjih. Thariqatul tarjih itu kan udah jalan terakhir, sudah nggak bisa dijamak lagi, sudah tidak bisa dikompromikan lagi, sudah tidak bisa dicari jalan keluarnya lagi. Baru thariqatul tarjih, mengambil yang satu membuang yang lain. Ini jalan terakhir dan tidak boleh ditempuh sebelum menempuh thariqatul jam'i. Kalau thariqatul jam'i bisa ditempuh, maka thariqatul tarjih tidak boleh, haram. Walillahilham, 2 dalil yang bertentangan ini, seolah bertentangan ini, bisa diselesaikan dengan thariqatul jam'i. Apa? Jangan engkau melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. Itu kalau sudah ada jawaban, ya saya mau. Jangan engkau menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu kalau sudah ada jawaban dari pemilik barang, ya saya setuju, 2 juta. Tiba-tiba kita masuk, saya berani 2,2. Ini nggak boleh. Adapun si pemilik barang masih diem saja, ya boleh nggak nih 2,3? Misalnya penjualnya pasang harga 3 juta, ada yang datang, barang itu cuma 1 atau cuma dikit ya, boleh nggak 2,2? Nah, kita masuk, saya berani 2,4. Boleh kan? Boleh. Secara adat, pesantunan, ketimuran barangkali tidak pantas, tidak elok ya. Secara dalil boleh. Kalau nggak boleh berarti lelang haram. Lelang kan seperti itu. Saya berani 2 juta, saya berani 3 juta, saya berarti 5 juta, berarti nggak boleh dong. Boleh kan? Ketika barang itu sedikit sementara peminatnya banyak, ya jelas posisi tawar si penjual kan menjadi naik, dan itu harus dihormati. Oleh karena itu, siapa yang berani harga tinggi, ya seperti lelang itu. Nah, begitu juga wanita yang dilamar oleh seseorang. Si wanita ini, ya saya mau, saya terima. Tiba-tiba kita masuk, sama saya aja.
Mentang-mentang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih tampan dan seterusnya, kasihan si wanitanya. Gitu ya. Adapun ketika wanita ini belum memberi jawaban, boleh. Gitu ya. Mana dalil? Ini dia. Jadi justru hadis Fatimah binti Qais ini menjelaskan hadis larangan Nabi, jangan melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, jangan membeli atau menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu dijelaskan lebih lanjut oleh hadis Fatimah binti Qais. Gitu ya. Nah, Fatimah binti Qais bingung mau memilih siapa di antara 3 laki-laki yang melamar dia. Maka Fatimah binti Qais mohon petunjuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi menggibah Abu Jahm dan menggibah Muawiyah. Ya. Apa gibah Nabi terhadap Abu Jahm? Cambuknya tidak pernah lepas dari punggungnya. Jangan mau jadi istri Abu Jahm. Abu Jahm itu cambuknya tidak pernah lepas dari punggungnya. Artinya galak, suka menyiksa istri. Gibah kan? Membicarakan keburukan orang. Ya. Tapi dalam rangka nasihat, dalam rangka memberikan petunjuk kepada Fatimah binti Qais, dan ini tentu boleh karena mungkin Nabi melakukan sesuatu yang haram. Kalau Nabi melakukan sesuatu yang haram, tentu sudah ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat, dan itu ada beberapa. Salah satunya beliau mengangkat anak Zaid bin Haritha diganti menjadi Zaid bin Muhammad, kan turun ayat, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, menegur beliau. Ini tidak ada teguran dari ucapan Nabi, berarti boleh, berarti halal. Maka jika anak antum mau, atau siapapun seorang wanita mau menerima lamaran si fulan, padahal antum tahu betul bahwa si fulan ini misalnya ahlul bidah, misalnya pemabuk, misalnya penjudi, misalnya, antum boleh menggibah dia. Gitu ya. Yang kedua, Muawiyah juga digibah oleh Nabi bahwa Muawiyah sangat miskin. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Usamah dan Zaid, anak dan ayah ini dua-duanya sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nikah dengan Usamah dan mempunyai anak banyak, berbahagia dalam rumah tangga. Kemudian ini dia kritikan Al-Imam Asy-Syaukani terhadap Al-Imam An-Nawawi di poin yang ke-6 tadi. Poin ke-6 apa tadi? Boleh menggibah dengan lakop, julukan yang buruk, si pincang, si buta, si pesek, si hitam, dan seterusnya. Saya bacakan ucapan Al-Imam Asy-Syaukani, wa amma suratu sadisatu wa hiya at-ta'rifu bil alqab. Adapun poin yang ke-6, yaitu melakobi supaya orang tahu siapa yang dimaksud dengan mengatakan si pincang, si kurus, si hitam, dan seterusnya. Fa'aqul, saya katakan, qad naha an dzalika al-Qur'anul Karim. Ini sudah tegas-tegas dilarang oleh ayat Al-Qur'an. Tegas-tegas ayat Al-Qur'an melarang. Surat Al-Hujurat ya. Wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan lakop.
dengan julukan-julukan yang tidak disukai si pincang, si buta, si hitam dan seterusnya. Hadzal nahyu yadullu ala tahrim at-talqib. Larangan dalam surat Al-Hujurat ini menunjukkan bahwa melaqab itu haram, memberikan gelar-gelar buruk itu haram. Wala yajuzu shay'un minhu illa bidalil, dan tidak boleh mengecualikan, tidak boleh. Oh, kecuali ini nggak boleh. Illa bidalil, kecuali ada dalil. Lah mana dalil? Gitu. Walaupun banyak ulama, ya sampai hari ini kan, salah satu ulama besar, guru dari Asy'bah bin Hajjaj itu siapa? Al-A'mash. Al-A'mash ya. Si mirip-mirip Al-A'rad ya, si pincang, si cacat gitu. Ini menunjukkan Al-Imam Asy-Syaukani betul-betul tidak takut dengan ulama, tidak takut dengan para ulama, takutnya hanya terhadap qala Allah wa qala Rasul. Beginilah yang betul-betul ulama. Walaupun seorang diri, walaupun sendirian, ketika punya dalil berani. Seperti Imam Bukhari, waktu itu kan beliau seorang diri mengatakan sang ayah, orang tua, memberikan hadiah kepada anak-anaknya wajib adil. 1 miliar semua, 1 juta, 1 hadiah ya, bukan nafkah. Ini beliau seorang diri. Sementara jumhur ulama pada hari itu di zaman Imam Bukhari atau sebelumnya dikit, itu mengatakan boleh, tidak masalah. Itu kan uang ayah. Anak pertama kasih hadiah mobil seharga 200 juta, anak kedua diberi hadiah mobil seharga 100 juta, anak ketiga nggak dikasih apa-apa, anak keempat kasih motor, ya terserah orang itu uang ayah. Itu jumhur seperti Imam Bukhari seorang diri. Tapi Imam Bukhari bawa dalil, saya kira tidak tersembunyi bagi antum. Dalil yang ditulis oleh Imam Bukhari tentang Luqman bin Bishr. Ketika Bishr memberikan hadiah sebidang tanah kepada Luqman, sementara yang lain tidak diberi, lalu Bishr dan istrinya atas permintaan istrinya meminta supaya Nabi menjadi saksi atas pemberian itu. Ketika Nabi tahu bahwa adik-adik Luqman, saudara-saudara Luqman tidak diberi, maka Nabi tidak mau menjadi saksi. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim ini. Jelas ini dari tentu menggugurkan ucapan ribuan bahkan jutaan ulama. Beginilah yang betul-betul ulama. Jadi betul-betul sunnah itu digigit dengan gigi geram, gitu ya. Walaupun yang lain jumhur berpendapat lain, ya, tidak seperti kita. Kita kadang-kadang silau dengan ulama. Udah tahu dalilnya, udah tahu jelas Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Dan ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh seorang sahabat. Tapi melihat di Madinah, melihat di Mekah, melihat di mana-mana, ya para ulama membolehkan qiyamul lail, tarawih lebih dari 11. Kita goyah. Mestinya tidak goyah, ini dalil. Ucapan Aisyah bahwa Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, ini maksud bahwa menggigit sunnah dengan gigi geraham, walaupun beda dari yang lain. Dan sepanjang zaman ada aja seperti itu, sepanjang zaman. Nah, terakhir saya kira Syekh Albani baru muncul, sebelumnya belum pernah ada. Apa? Disunahkan memotong jenggot segenggam. Ya. Sebelumnya belum pernah didapati atau sedikit sekali. Beliau berani karena memang bawa dari perbuatan para sahabat. Ya,
Setidaknya ada 3 riwayat tentang hal itu. Wala yajuzu shay'un minhu illa bidalilin yukhassisu hadzal umum. Tidak boleh mengatakan oh kecuali kalau ini boleh. Tidak boleh. Kecuali dengan dalil yang mengkhususkan yang umum tadi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah. Ini kan umum, semua bangkai. Apakah termasuk bangkai ikan? Ya iya. Tapi karena datang dalil yang mengkhususkan, sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa seluruh binatang yang ada di air suci, halal. Nah, ini pengecualian. Berarti bangkai itu haram kecuali bangkai hewan yang hidup di air. Ikan mayoritasnya ya. Ya termasuk belut apa ya yang tidak mungkin hidup kalau tidak di air. Dan dalam jangka waktu yang lama tentunya ya, bukan sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari mungkin ada ya hewan air, tapi masih bisa hidup di lautan sehari 2 hari. Maksudnya berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Faqad ijtama'a 'ala al-man'i an hadha dalilani qawiyan. Justru di dalam ayat tadi itu ada 2 pengharaman ya. Adillatu tahrimil ghibah wa dalilu tahrimit talqiyah. Yang pertama dalil yang mengharamkan ghibah, yang kedua dalil yang mengharamkan melakop ya. Disinilah beliau mengatakan bahwa hal ini haram. Rupanya berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, panjang lebar beliau membahas tentang ini. Saya kira intinya tadi ya, bahwa di poin-poin lain beliau setuju dengan Al-Imam An-Nawawi. Untuk poin ini beliau tidak setuju. Ya, kita masuk ke hadisnya 1531. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjumpai beliau, masuk ke rumah beliau. Lalu Nabi mengatakan izanu lahu, izinkan. Bi'sa akhul ashirah. Dia itu seburuk-buruk dalam satu keluarga ya. Dalam satu keluarga itu dia yang paling buruk, gibah ya. Gibah. Kenapa? Tadi sudah terkenal, Aisyah juga tahu ya, sepanjang zaman, walau di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada saja orang-orang yang akhlaknya buruk, temperamen, ahli maksiat. Kan pernah kita bahas dulu bahwa yang tidak ada pada diri sahabat adalah keburukan, yang tidak ada pada diri para sahabat adalah syirik ya. Kemudian sahabat yang berbuat syirik itu tidak ada gitu. Kemudian setelah syirik
bid'ah. Gak ada para sahabat berbuat bid'ah, salah dalam beragama kemudian diteruskan. Kalau toh salah, ya habis itu bertaubat, artinya menyadari kesalahannya, sudah selesai, hilang. Seperti Adi bin Hatim kan pernah salah dalam masalah menandai kapan selesai sahur kan. Setelah Nabi bersabda, ya hilang. Artinya melakukan sebuah kesalahan dalam ibadah bid'ah dan terus turun temurun, ini enggak ada. Yang ketiga, keburukan yang tidak ada pada diri sahabat. Yang ketiga, meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak zakat, ini enggak ada para sahabat. Ya. Adapun yang temperamen, apalagi yang akhlaknya buruk, gitu. Oh, kalau ngomong nggak enak didengar, ya ada. Kalau ngomong nggak bisa pelan. Ibnu Qais yang ketika turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengangkat suara lebih dari suara Nabi. Nah, sahabat ini mengurung diri di rumah, ngerem terus, nggak berani keluar. Gitu. Lalu selama ini kalau ngomong nggak pernah keluar, melebihi suara Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya, termasuk itu. Ya. Dohirnya ini kan sahabat. Nabi mengatakan, "Idzanu lahu bi'sa akul ashirah." Ya, suruh dia masuk. Dia adalah seburuk-buruk orang dalam satu keluarga. Ya, hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Fiqhul hadis, jama'a hadzal hadits ilman wa adaban. Hadis di atas mengumpulkan dua kebaikan. Apa? Ilmu dan adab. Ilmu dan adab. Fa ammal ilmu fa inna suratal ghibati mawjudatun fihi walakinahu lam yatanawwal al-ghibata al-marhumata syar'an. Yang pertama, ilmu, bahwa Nabi memberikan ilmu kepada Aisyah dan umumnya kepada kita semua bahwa ghibah itu ada yang boleh. Ini salah satunya. Gitu ya. Berarti ini ilmu. Ghibah ada yang boleh, apakah bukan ilmu? Orang yang tidak berilmu, orang yang jahil akan mengatakan semua ghibah haram, kan gitu. Nah, itu bukan ilmu. Justru yang ilmu mengatakan ada ghibah yang boleh. Ini salah satunya. Wa ammal adabu falam yuwajih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qawla fihi bidzalika li husni khuluqihi. Adapun adab adalah ketika Nabi berbicara, ngobrol sama orang yang buruk ini, Nabi senyum, Nabi ramah, Nabi tidak jutek, Nabi tidak cuek, Nabi tidak menampakkan bahwa Nabi tidak suka dengan orang itu. Ini luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma dakhala alana lahul kalam, ketika Nabi ngobrol dengan laki-laki ini, Nabi mengucapkan kalimat-kalimat lembut, sopan, enak didengar. Tidak ubahnya Nabi ngobrol dengan Abu Bakar, Umar, orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka Aisyah heran dan nanya, "Ya Rasulullah, qulta alladhi qulta." Ya Rasul, tadi engkau bilang begini begitu. Engkau bilang ini bisa akul asyirah, seburuk-buruk orang dalam keluarga. Summa alanta lahul kalam. Tapi ketika engkau berbicara, ngobrol dengan dia, engkau lembut, enak, sopan, ramah, seolah engkau sedang berbicara dengan orang soleh, orang baik, orang akhlaknya baik. Apa jawab Nabi? Ay Aisyah,
inna syarran nasi man tarakahun nas ittiqa'a fahsyihi. Wahai Aisyah, seburuk-buruk orang adalah orang yang dijauhi oleh orang lain. Karena apa? Karena kekejian ucapannya, karena nggak enak ucapannya. Aku nggak mau seperti itu. Yeah. Orang ini kapok ketemu aku lagi karena aku judes, karena aku jutek, karena aku cuek, karena aku tidak ramah. Aku nggak mau. Itu seburuk-buruk orang, kata Nabi alaihi salam. Ya, di luar biasa akhlak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu beliau punya perasaan, sama dengan kita punya perasaan, ya kan? Coba antum berhadapan dengan orang yang antum tahu bahwa orang ini penjudi, pezina, atau pelacur, atau apalah, tentu gimana hati, ya kan? Ucapan kita mungkin akan menggambarkan bagaimana hati kita. Adapun Nabi kita, beliau tutupi perasaan hati beliau. Yang keluar dari lisan beliau ramah, sopan, santun, baik, enak didengar. Ya. Bahkan di daerah lain dikatakan, ya Aisyah mata hittini fahishan. Wahai Aisyah, engkau pernah melihat aku fahis? Fahis itu ya tadi ngomongnya kasar, nggak enak didengar, bentak-bentak. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia nanti pada hari kiamat kedudukannya adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena keburukannya. Orang malas sama dia, ngobrol sama dia malas, ya, isinya cacian, makian, hujatan, marah-marah. Itu seburuk-buruk manusia kedudukannya nanti pada hari kiamat. Maka jangan meremehkan akhlak, ya. Kemudian jawazu zikri ahlil fasad warrib, bolehnya menyebut orang yang terkenal dengan kerusakannya, kemaksiatannya, ini boleh. Al-mujahiru bil fiski wasyar la yakunu ma yuzkaru anhu min dhalika min waraihi min al-ghibatil madmumati. Orang yang terang-terangan terkenal dengan kefasikannya, keburukannya, maka kita membicarakan dia bukan termasuk ghibah yang tercela. Artinya ghibah yang boleh. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati bil umuri allati yusammihim biha wa yudifuha ilaihim minal makruh laisa minal ghibah. Ucapan Nabi tentang umatnya yang berisi tentang keburukan agar umatnya mengetahui keburukan tersebut, ini bukan termasuk ghibah. Yang terakhir, kullu syahshin alima fahsan fi ghairihi wa ra'a anna salisan sayaqtarru bihadzal fahish fa alaihi ayyan sahahu. Siapapun yang mengetahui kekejian keburukan seseorang, lalu ada orang ketiga yang kemungkinan besar akan tertipu oleh orang ini, maka fa'alaihi, berarti wajib, ya, diwajibkan bagi dia untuk menasehati, memperingatkan, jangan dekat-dekat dengan dia, jangan terima tawaran dia, jangan dengar ceramah dia, dan seterusnya. Wa da'wal khususiyyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la dalila 'alaiha. Adapun mengatakan bahwa ini khusus Nabi, ini khusus Nabi, ini tidak berdasarkan dalil. Ya, enggak mudah mengatakan ini khusus Nabi, ini khusus Nabi, enggak mudah. Karena secara umum semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi adalah sunnah.
Kecuali jelas-jelas seperti beliau nikah lebih dari 4 istri misalnya, ya kan? Beliau haram memakan harta zakat misalnya, ya kan? Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Dalam pengurusan surat izin yang dibutuhkan oleh lembaga, pemerintah yang mengeluarkan surat izin meminta dana yang tidak resmi. Apakah kita boleh memberikan dana? Kalau ini termasuk suap, ya tidak boleh. Ar-rasi wal murtasi fahuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya terancam neraka. Ya, kan dia sudah dapat gaji, maka tidak boleh diberi di luar. Ya, kita siap-siap berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.